sebagai social control dan memahami isu yang berkembang. Oh, itu pertanyaannya? Bodoh. Anjing. Tanya, set dia masuk. Enggak tahu, pas baru mulai. Ya. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Pertama-tama, tidak terasa kawan-kawan semua, kabinet tahun ini akan segera selesai dan akan berganti dengan kepengurusan berikutnya. Namun teman-teman, rasanya banyak sekali sebuah evaluasi, banyak sekali hal yang kita lakukan selama ini mungkin ada kurang dan ada salahnya. Dan kali ini, integrasi pendengar hadir untuk teman-teman semua menyampaikan kritik dan saran agar kedepannya bisa langsung dijawab oleh teman-teman di internal BEM itu sendiri. Ini adalah bentuk dari kami untuk bisa menyampaikan atau bisa memberikan wadah bagi teman-teman semua, menyampaikan sebuah kritik, saran ataupun sebuah permasalahan yang pada akhirnya kita tahu dan kita bisa mengevaluasi ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan berbagai macam kritik, saran serta permasalahan yang kalian rasakan kepada kami di Kabinet Integrasi Karya Udayana, di BEM Udayana. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kami bisa menjawab segala macam kebingungan, pertanyaan atau permasalahan yang teman-teman rasakan. Dan teman-teman, silakan disimak video setelah ini karena akan banyak sekali jawaban-jawaban yang akan dijawab oleh kami ataupun orang-orang individu di dalam BEM itu sendiri. Selamat menyaksikan. Kinerja BEM-PM 1 tahun ini nggak terlalu buruk dan juga nggak terlalu baik. Baiknya banyak wadah-wadah baru yang muncul di BEM tahun ini sebagai wadah berkarya dan berkembang untuk mahasiswa. Tapi buruknya mungkin dari sisi pengawalan isu strategis masih kurang militansi dan cenderung tanpa arah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Pertama terkait dengan wadah, memang benar tahun ini kita fokus untuk bisa memberdayakan segala macam wadah yang harapannya BEM menjadi wadah bagi seluruh elemen mahasiswa gitu. Baik mungkin teman-teman yang suka di bidang pengabdian, di bidang pergerakan, di bidang kemahasiswaan, ataupun dalam bidang relasi dan sebagainya lagi. Namun teman-teman terkait dengan pengawalan dan sebagainya lagi, saya rasa ini adalah hal yang sifatnya pendapat masing-masing pribadi seperti itu. Dan juga teman-teman, saya mohon maaf apabila mungkin kemarin ada hal yang kurang berkenan, dan lagi-lagi kami sangat terbuka akan segala macam masukan, dan kami sangat menunggu teman-teman semua untuk bisa menyampaikan secara langsung atau bisa berkontribusi secara langsung untuk bisa mengawal setiap hal yang kami lakukan bersama seperti itu. Oke. Terkait dengan pengawalan isu yang kurang militan, mungkin kami belajar dari pengalaman ya teman-teman semua ya. Dalam hal pengawalan isu, tentunya perlu ada sebuah modifikasi atau sebuah perkembangan gitu. Kami bukan berarti menghilangkan aspek-aspek atau budaya-budaya aksi atau budaya-budaya hal yang turun ke jalan secara langsung, tapi memang ada sebuah pembaruan yang dimana sekarang kita mengambil fokus lebih di bagaimana kita mengawal isu secara digital seperti itu. Jadi ada sebuah pengawalan sifatnya lebih variatif seperti itu. Tapi bukan berarti kita menghilangkan apa-apa saja isu-isu atau aksi-aksi yang mungkin turun langsung ke jalan gitu. Tapi memang kita mencoba untuk mengambil ranah atau mengambil fokus lagi di hal pengawalan isu yang sifatnya lebih ke digital seperti itu. Kinerja BEM tahun sekarang baik, tapi setiap kementerian kurang ciri khas. Seperti yang memiliki desa, biasanya Kementerian Pemdes. Tetapi sekarang kementerian lain bisa memiliki desa. Oke. Di sini teman-teman, saya perlu memberikan sebuah klarifikasi bahwasanya desa dampingan PM, desa dampingan pemerintahan mahasiswa ada satu teman-teman, yaitu tahun ini di Desa Langgahan di Kintamani, yang memang diberdayakan dan dikelola oleh teman-teman dari Kementerian Pemberdayaan Desa. Namun bukan berarti kementerian lain tidak bisa mengabdi di desa lain selain desa dampingan teman-teman. Dan memang seluruh PM di Universitas Udayana memang memiliki satu desa dampingan PM, tapi selama perjalanannya selama tahun ini memang ada desa-desa lain yang coba kita berdayakan juga gitu selain dari desa dampingan kita. Contoh kemarin dari Kementerian Sosial dan Lingkungan Hidup mengambil fokus mengabdi atau memberdayakan desa di Desa Adat Bukit Galah gitu. Dan memang bukan berarti menghilangkan atau mengesampingkan desa dampingan PM, tapi memang kita ingin mencoba untuk mengabdi atau memberdayakan desa lain selain dari desa dampingan PM. Dan bukan berarti kita memiliki desa di setiap kementerian masing-masing di BEM Udayana, cuma kita mengabdi secara tidak tetap, yang memang kita fokusnya untuk mengabdi secara sementara untuk memberdayakan yang bergantung kepada program kerja ataupun tujuan dari kementerian itu sendiri. Oke, nah teman-teman juga, mumpung siapapun yang bertanya, siapapun yang bertanya, aku juga pengen nyampe ini tentang desa dampingan PM. Sudah secara narasi awal kan memang ini ada desa dampingan yang harapan seluruh mahasiswa boleh untuk datang ke sana, boleh untuk bisa hadir ke sana gitu. Nah sekarang buat teman-teman semua yang mungkin nonton, nah kami sangat menunggu nih teman-teman semua buat untuk bisa hadir, mungkin fakultas, UKM dan sebagainya lagi, yuk silakan hadir ke desa dampingan PM kita gitu. Dan juga desa-desa lain pun juga bukan berarti kita menihilkan, ketika menihilkan desa dampingan PM gitu, tapi harapan juga
bisa nih main-main teman-teman ke desa dampingan PM, karena sekarang juga udah ada tulisan waterfall. Itu adalah sebuah objek wisata yang coba kita berdayakan tahun ini teman-teman, dan harapannya bisa memberdayakan masyarakat di sana juga seperti itu. Ditunggu ya. Untuk kinerja BEM-PM saat ini masih kurang, hanya berfokus pada event saja. Oke, teman-teman, di sini kami ingin meluruskan teman-teman bahwasannya memang di setiap organisasi manapun dan sekarang di BEM Udayana yang namanya keorganisasi memang pasti ada sebuah kegiatan yang bahasa Inggrisnya bernama event teman-teman. Dan kegiatan atau event di dalam BEM Udayana mungkin ini maksud teman-teman kegiatan yang sifatnya lebih ke hora-hori atau euforia yang sifatnya tidak ada outputnya seperti itu. Namun yang bisa kami pastikan di sini, seluruh kegiatan yang ada di BEM, seluruh event yang ada di BEM memang sudah kami bagi teman-teman berdasarkan siap fokusnya gitu. Ada event yang bergerak di bidang pengabdian, ada event yang bergerak di bidang pergerakan, dan event yang bergerak di bidang kemahasiswaan, di perkembangan mahasiswa seperti itu. Dan seluruh event yang ada di BEM Udayana memang sudah memiliki tujuan yang jelas kalau bisa kami sampaikan seperti itu. Dan event di sini, event di bidang pengabdian, ada mungkin kita ke desa dan mungkin kita mengabdi di mana, itu namanya event juga teman-teman, perlu saya luruskan di sini. Dan event di pergerakan ada kelas-kelas kajian, ada di bidang kelas literasi, ada di bidang apapun yang ada di pergerakan, itu juga namanya event kalau bisa kami bilang teman-teman. Dan di sini perlu diluruskan makna event itu sendiri teman-teman ya. Event di sini adalah sebuah kegiatan yang ada di BEM Udayana dan memang memiliki tujuan untuk gimana kita bisa menunjang tujuan utama dari setiap kemenkoan atau setiap kementerian yang ada di BEM Udayana teman-teman. Itu sih teman-teman, jadi memang pada akhirnya kita tidak bisa mendikotomikan antara event dan pergerakan itu sendiri gitu. Pada dasarnya ini sebuah hal yang sedang beriringan, hal yang sedang bersinggungan seperti itu. Namun teman-teman, yang menjadi patokan sini adalah bagaimana setiap event yang kita lakukan, setiap hal yang kita lakukan dalam pergerakan, dalam pengabdian, dalam acara-acara yang kita lakukan adalah kita memiliki sebuah mindset untuk bisa kita lihat lagi nih dampaknya apa sih gitu untuk mahasiswa gitu, dampak secara langsungnya ataupun dampak secara tidak langsungnya seperti itu. Dan selain daripada itu juga kita harapannya apa yang kita lakukan bisa memberikan dampak juga buat masyarakat seperti itu. Jadi memang pada dasarnya tidak bisa kita terlalu membedakan lah gitu, terlalu benar-benar oh ini event banget, ini pergerakan banget gitu. Pada dasarnya marwah kita sebagai mahasiswa, sebagai BEM adalah untuk bisa bergerak, untuk bisa memberikan solusi bagi masyarakat ataupun memberikan sebuah manfaat lah untuk mahasiswa atau masyarakat. Seperti itu sih teman-teman. Jadi dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan mungkin maaf ya kayak kemarin mungkin ada hal yang kita lakukan kurang berdampak buat teman-teman semua. Intinya kita coba untuk mengupayakan yang terbaik, dan terima kasih banyak buat saran dan masukannya teman-teman. Minim konsolidasi dan diskusi yang perlu ditekankan adalah dalam membahas isu yang memang booming diperlukan konsolidasi dari segenap mahasiswa Udayana yang berminat agar saat terjadi pengambilan sikap tidak terjadi miskomunikasi. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Sebenarnya kalau saya lihat bukan minim konsol ya, kita sering kali kok ada konsolidasi teman-teman, ada konsolidasi, ada diskusi dan sebagainya lagi gitu. Dan diskusinya dari konsol pun juga nggak semata-mata offline, tapi ada juga online dan sebagainya lagi gitu. Nah untuk konsolidasi, rasanya memang ketika kita buat konsolidasi, memang tidak semua mahasiswa bisa terlibat teman-teman. Dan kebanyakan yang kita undang memang kemarin-kemarin adalah teman-teman di ketua lembaga seperti itu ya, ketua lembaga fakultas, BEM ataupun DPM-nya seperti itu. Nah pun juga kemarin sempat kita nih buat konsolidasi mahasiswa gitu, bahkan 2 kali ya. 2 kali pertama saat masalah UKT, kedua terkait dengan kemarin adalah 2 tahun evaluasi Jokowi Ma'ruf seperti itu. Nah pun juga dengan pesertanya sendiri yang kita lihat memang nggak terlalu baik teman-teman. Nah mungkin juga saya mohon maaf ketika kemarin mungkin persebaran infonya kurang banyak mungkin ya. Nah tapi harapannya pula kedepannya teman-teman kita akan membuat konsolidasi yang memang cukup besar, dan memang kita coba untuk bisa cairkan itu semua gitu. Kalau memang seperti sebuah masukan dan saran yang bisa membangun, harapannya konsolidasi ke depannya itu bisa kita buat dengan cara yang memang seluruh mahasiswa dapat hadir secara langsung gitu, tanpa memandang lembaganya masing-masing. Dan kedua teman-teman terkait dengan diskusi, rasanya juga ini sering kali kita lakukan teman-teman, dan memang ya nggak semua isu kita buat diskusinya gitu. Tapi memang ada beberapa diskusi yang memang kita hadirkan pembicara yang dari nasional ataupun pembicara daerah seperti itu, yang mana harapannya diskusi ini menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk kita membuat kajian seperti itu. Jadi nggak semata-mata diskusi ini kita buat untuk sebagai pencerdasan ke pemahaman ke mahasiswa, tapi memang kita buat sebagai rekomendasi ataupun sebagai pertimbangan dalam buat kajian seperti itu. Oke, tambahan. Dan rasanya pun teman-teman juga wajib dan sangat harus ya untuk memantau lebih banyak lagi, lebih jauh lagi tentang Instagram BPM Udayana ataupun Instagram Satria Udayana gitu. Karena emang macam informasi terkait tentang diskusi, ada konsolidasi akbar, ada musyawarah mahasiswa kemarin. Rasanya infonya sudah kami sebarkan di media sosial kami di BPM Udayana ataupun di Satria Muda Udayana. Silakan teman-teman dicek lebih lanjut lagi.
Dan seringkali ketika ada isu, memang ada diskusi ya teman-teman, tapi emang isu-isu yang kita ajak buat untuk diskusi emang isu-isu yang sifatnya lebih prioritas atau yang lebih hangat itu dibincangkan di masyarakat ataupun di mahasiswa seperti itu. Silakan aja dipantau Instagram BEM Udayana atau Satria Muda Udayana ya teman-teman. Kurangi jalur orang dalam. Kasihan mereka yang mau berkontribusi, apalagi masih baru, karena baru ke Bali. Niat ikut, tapi terkalahkan sama orang dalam pada kegiatan yang diadakan. Oke. Mungkin ini maksudnya lebih kepada di kepanitiaan di BEM Udayana ya teman-teman ya. Jadi kalau saya menjawab di sini memang secara sebenarnya emang di BEM Udayana ini memang terbuka untuk siapapun itu. Kami inklusif di sini teman-teman, maksudnya tidak ada yang namanya jalur orang dalam atau gimana. Mungkin ini sifatnya subjektif teman-teman ya. Mungkin kemarin teman-teman sempat mencoba kepanitiaan tapi nyatanya gagal. Namun teman-teman yang bisa saya pastikan, yang bisa kami pastikan di sini, memang tidak ada yang namanya jalur orang dalam teman-teman. Memang kami di BEM Udayana memang sifatnya inklusif, dan ketika pun seleksi kepanitiaan itu memang kita sebisa mungkin dan memang sudah kami lakukan yang namanya secara objektif teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin kemarin belum berkesempatan untuk bisa bergabung dengan kepanitiaan, jangan putus asa teman-teman, jangan patah semangat. Masih banyak kepanitiaan yang ada di BEM Udayana ataupun di Universitas Udayana khususnya. Dan memang teman-teman silahkan ketika kemarin belum berkesempatan, silahkan dikembangkan lagi bagian mana yang mungkin teman-teman merasa kurang, silahkan ditingkatkan lagi teman-teman. Dan yang bisa saya pastikan di sini memang tidak ada yang namanya jalur orang dalam, tapi memang kita di sini sifatnya objektif dan inklusif buat seluruh mahasiswa Udayana yang ingin bergabung dalam kepanitiaan di BEM Udayana. Untuk segi pengawalan masih banyak yang harus diperbaiki, terutama yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Bali dan Indonesia. Semoga pengawalan isu terkait kekerasan seksual pun seharusnya dapat diselesaikan tahun ini. Oke teman-teman, pada dasarnya memang tahun ini ataupun dalam pengawalan kita ada tiga arah teman-teman, ada tiga fokus itu, ke nasional, ke daerah, dan juga ke kampus seperti itu. Nah secara nasional yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan bagaimana kita membranding atau kita coba untuk memastikan kita membuat sikap ataupun sebuah infografis atau bahkan kajian, bahkan sebuah postingan yang mana harapannya bisa menjadi sebuah media aksi kita seperti itu. Dan juga kita juga melakukan aksi di daerah untuk mendukung ataupun memberikan sikap kita terhadap segala isu yang ada di tingkat nasional seperti itu. Yang kedua di tingkat daerah adalah bagaimana kita bisa hadir kepada untuk mensejahterakan fokus-fokus masyarakat di Bali itu sendiri seperti itu, mulai dari pariwisata, mulai dari ekonomi dan sebagainya lagi. Yang mana harapan juga kita bisa sampaikan kepada gubernur agar harapannya mewakili ataupun bisa turut menyuarakan apa yang segala masalah bagi masyarakat Bali seperti itu. Dan di kampus sendiri teman-teman memang ada beberapa fokus isu yang juga kita angkat gitu, mulai dari UKT, terus kemudian ada uang pangkal, terus juga terkait dengan rektor, dan juga terkait dengan bagaimana adanya kekerasan seksual dalam kampus seperti itu. Nah tadi cukup disoroti terkait dengan bagaimana isu KS dalam kampus seperti itu ya. Nah ini teman-teman ada sebuah kabar yang cukup menggembirakan ya harapannya bagi kita mahasiswa. Teman-teman harapannya rektorat, dan kali ini rektorat kemarin juga betulan menyampaikan bahwasannya beliau mendukung adanya Permendikbud 30 tahun 2021 seperti itu. Dan juga akan sedang mengeluarkan peraturan rektor yang akan mengatur terkait dengan bagaimana penanganan di lingkungan kampus. Kemudian juga di tahun depan, tahun 2022, nanti akan ada satgas yang khusus untuk bisa mengawal ataupun dalam hal penanganan, pencegahan, serta penindakan terkait dengan kasus KS dalam kampus seperti itu teman-teman. Jadi ini juga perlu banyak langkah dari kita semua, yang mana teman-teman semua harus turut mengawal. Yang ini bukan hanya tugas kita berdua di sini, bukan hanya kita yang tanggung jawab, tapi juga seluruh teman-teman bisa bertanggung jawab. Itu sih mungkin teman-teman, jadi pastikan juga teman-teman terlibat dalam setiap pengawalan yang ada, dalam setiap aksi yang kita lakukan, dan dalam setiap hal yang kita coba untuk perjuangkan. Ketepatan waktu sangat penting untuk mempercepat dan memperlancar berjalannya suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan, masih terlihat beberapa ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan BEM. Mungkin hal tersebut terjadi karena ada kendala atau lain hal. Namun, alangkah baiknya jika kendala tersebut dapat diminimalisir guna menghindari keterlambatan. Nah, ini nih yang menarik nih teman-teman, dan memang jadi masalah yang ya rasanya sering banget lah kita alami gitu. Bahkan bukan di BEM aja gitu, bahkan mungkin di perkuliahan ataupun dalam kita sebagai mahasiswa gitu. Budaya tepat waktu ini sangat-sangat sulit kita temukan lah gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor teman-teman. Pertama adalah kita ada di sebuah organisasi yang sifatnya adalah kerelawanan gitu. Adalah sifatnya tidak bisa kita komando gitu. Mungkin beda ketika BPM ini kita arahkan sebagai militer gitu, benar-benar harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kita suruh push up gitu. Nggak bisa gitu teman-teman. Yang ada orang-orang malah pergi nanti jadinya kan. Nah itu sih teman-teman. Jadi memang pada akhirnya perlu apa ya, kesadaran dari masing-masing pribadinya lah gitu.
Jadi jangan sampai kita nih sebagai mahasiswa atau sebagai orang dalam tersebut mikirin, oh ntar ya datang, paling yang lain belum datang juga, ntar tunggu orang lain lagi lah. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya sering banget nih bikin orang-orang ngaret, saling nunggu dan saling nggak ada kepastian gitu. Nah pada akhirnya sih kalau masalah gini, apalagi ya dalam skup yang kita bilang orangnya cukup banyak, ya 50, 100 dan sebagainya lagi, misalnya rapat dan sebagainya juga, ya sangat-sangat sering lah orang-orang saling nunggu gitu, paling belum mulai, paling orang ini belum datang gitu. Nah ini yang harus sama-sama kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Karena kalau salah ya ngasih perintah, jangan telat misalnya, jangan telat, terus misalnya ntar telat kena push up gitu kan, nggak ada yang datang malah nanti kan gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman harus dari diri sendiri gitu untuk sadar ketika jam segitu ya kita usahakan mungkin sebelum itu sekitar 10 menit datang duluan misalnya, bantu-bantu atau gimana. Yang penting bisa tepat waktu, jangan nunggu orang lain lah, intinya kayak gitu. Teman-teman ya? Itu dah teman-teman, mungkin ini sebuah kami sadari betul teman-teman, budaya seperti inilah budaya tidak sehat yang mungkin nggak hanya di BMPM Udayana saja yang seperti ini, tapi emang di setiap organisasi manapun atau di kehidupan kita perkuliahan sebagai mahasiswa pun sering kita temukan seperti itu, budaya-budaya tidak sehat yang memang ngaret seperti itu, tidak tepat waktu. Namun yang bisa saya pastikan di sini, yang bisa kami pastikan di sini, memang kami mengupayakan sebaik mungkin, sebisa mungkin agar bagaimana nanti ke depannya memang kita bisa lebih tepat waktu lagi teman-teman. Maksudnya sini karena tadi Ansa bilang bahwasanya ini sifat yang kerelawanan kita di BMPM Udayana. Mungkin kita kemarin cukup kompromis ya, karena memang itu teman-teman kita di sini yang bukan sifatnya militeristik, bukan sifatnya komando. Ya kami mencoba di sini biar teman-teman yang memang mau untuk ada di BMPM Udayana, mau untuk ikut di segala kegiatan di BMPM Udayana juga bisa menikmati teman-teman, walaupun memang budaya-budaya seperti ini yang memang tidak sehat kita pelihara teman-teman. Namun ya kedepannya semoga dengan masukan seperti ini kita bisa bareng-bareng sadar diri, bareng-bareng bisa lebih baik lagi kedepannya agar budaya ngaret ini bisa kita hilangkan teman-teman. Makasih banyak atas sarannya. Ya intinya ditunggu kedewasaannya sih. Sinergikan lembaga-lembaga fakultas, tetap bangun wadah berkembang bagi mahasiswa dan buat pengabdian yang benar-benar menyentuh hati nurani masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman untuk masukannya dan sarannya tadi. Memang tahun ini kita juga untuk fokus bisa berkonsolidasi ataupun bisa menggait partisipasi dari teman-teman di luar fakultas, di UKM, ataupun di orang-orang di luar yang selaku komunitas ataupun lembaga sosial masyarakat seperti itu. Nah, pun juga dengan segala macam hal itu tentunya kita sadar bersama tahun ini adalah tahun yang cukup berat teman-teman, karena kita juga harus berjuang melawan pandemi COVID seperti itu, dimana kita seringkali kesulitan teman-teman untuk bisa bertemu ataupun berinteraksi ya dengan teman-teman di lembaga-lembaga seperti itu. Namun kita juga seringkali mengundang teman-teman semua untuk bisa hadir, untuk bisa kemudian kita bisa bicara, ngobrol dan sebagainya lagi seperti itu. Namun juga kita perlu sadari bahwasannya banyak teman-teman di lembaga yang juga memiliki sebuah kesibukan masing-masing seperti itu, dan kita juga sering menghargai bahwasannya memang seringkali terkendala dari segi waktunya gitu. Kita sering bertabrakan jadwal dan sebagainya lagi, jadi kadang juga cukup sulit untuk bisa berbicara secara langsung seperti itu. Terus terkait dengan pengabdian yang menyentuh hati masyarakat, tahun ini kita juga untuk mendevelop sebuah pengabdian di mana di desa dampingan ya seperti itu. Yang mana kita coba untuk membuat air terjun, yang mana kita ya berdayakan itulah seperti itu, berdayakan, dan harapannya bisa menjadi sebuah hal yang kita tinggalkan di desa dampingan agar setelah ini masyarakat di sana bisa menikmati ataupun bisa merawat tempat tersebut. Itu sih mungkin teman-teman. Dan saya pun dari Kemenkuan RH atau Relasi dan Administrasi Hubungan dan Kemenkuan Sosial Masyarakat, saya sudah menjalankan tugas dengan baik ya menurut saya teman-teman kami di sini, karena memang secara relasi atau secara sinergi dengan teman-teman di fakultas, teman-teman di eksternal Udayana, memang rasanya sering kali ketika kita mengadakan kegiatan kita mengundang teman-teman di Udayana gitu. Kita mengundang teman-teman di paguyuban ketika kita di program kerja Kementerian Kebudayaan, kita mengundang UKM ketika ada program kerja dari Kementerian Minat dan Bakat, dan kita mengundang fakultas ketika kita akan mengadakan sebuah konsolidasi baik itu dalam program kerja ataupun dalam hal isu teman-teman. Dan dalam Kemenkuan RH dan ataupun dalam Kemenkuan Sosmas itu memang ketika kita mengadakan sebuah kegiatan yang sifatnya sosial masyarakat, baik itu di desa dampingan, di Kementerian Pemberdayaan Desa, ataupun dalam kegiatan clean up, kegiatan yang aksi pelestarian dan peduli lingkungan, kita mengundang seluruh pengabdian masyarakat di 13 fakultas ataupun di seluruh komunitas yang ada di Bali yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan seperti itu. Dan rasanya hal ini sudah kita lakukan teman-teman, dan kita sudah mengundang seluruh elemen yang ada di mahasiswa dan masyarakat. Namun memang tadi Ansa mengatakan bahwasanya mungkin semua orang memiliki kesibukannya masing-masing, semua punya fokusnya masing-masing, sehingga mungkin kelihatannya kita kurang inklusif ya. Cuman pastikan teman-teman di sini kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melibatkan seluruh orang atau seluruh elemen yang ada di mahasiswa ataupun di masyarakat untuk bisa bergabung dengan kami di Udayana seperti itu, di BMPM Udayana khususnya teman-teman.
Nah, jadi ditunggu nih buat teman-teman semua yang mungkin nonton untuk ikut nih, mungkin karena sekarang udah dikit prokernya, mungkin tahun depan kalau emang teman-teman bersempatan bisa ikut banget nih di setiap kegiatan yang kami lakukan, mulai dari pengabdian, bersih-bersih lingkungan dan sebagainya lagi, karena cukup banyak teman-teman, dan silahkan dipantau di akun Satria Muda Udayana ataupun di akun BEM Udayana. Pengembangan potensi mahasiswa masih kurang. Apakah yang termasuk pengembangan sumber daya mahasiswa hanya pada saat SBU dan PMU saja? Sebenarnya kalau dibilang yang ditauin PMU sama SDU aja, mungkin memang informasinya yang belum sampai ke dunia, karena memang di KPM sendiri, di Kementerian Pengembangan Mahasiswa, itu menaungi 3 kementerian yang pastinya memang memiliki kegiatannya masing-masing, program kerjanya masing-masing. Kalau PMU, Student Day itu adalah salah dua dari program kerjanya salah satu kementerian gitu ya, ini Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Di kementerian lain juga pastinya ada program-programnya gitu. Di salah satunya di Mibat mungkin ada Our Monthly Fix yang kita adain setiap bulannya, yang teman-teman juga hadir ke sana secara langsung nonton gimana minat dan bakatnya mahasiswa. Di bulan lalu ada balai warta yang kita lakukan setiap minggu gitu, yang kita sampaikan di KMU setiap minggu. Lalu ada juga yang kita rayakan setiap tahunnya, yang kita mungkin rasakan euforianya setiap tahunnya, yaitu Desitalis yang tahun ini adalah 59. Lalu di riset dan pengembangan juga ada program kerja yang kita tentunya, yakni yang bersifat ke akademik, yakni terkait mahasiswa berprestasi. Lalu ada workshop PKM. Lalu juga kemarin di 2 Mei itu kita mengadakan atau merayakan Hari Pendidikan Nasional, dan juga ada juga riset yang kita lakukan biasanya 3 bulan sekali teman-teman. Jadi kita buka volunteer gitu untuk kita melakukan riset-riset yang kita sebarkan kuesionernya ke mahasiswa Udayana. Itu sih kiranya teman-teman mungkin bisa melalui ini saya bisa menyampaikan kegiatan-kegiatannya, program-programnya dari Kemenkoan PPM. Gitu sih. Pengembangannya sudah sangat baik melalui kepanitiaan-kepanitiaannya. Namun mungkin yang terlihat, isunya banyak rapat sampai subuh. Mungkin dapat diperhatikan kembali terkait jam-jamnya agar ada waktu untuk istirahat. Sebenarnya ini ya teman-teman, ini juga menjadi PR bersama buat kita semua teman-teman. Bukan hanya di PPM, juga kita semua gitu di PPM, karena memang menurut saya juga menjadi PR besar gitu, dimana kita bisa manajemen waktu dengan baik gitu, supaya nggak waktu yang seharusnya kita lakukan untuk istirahat, harusnya kita gunakan untuk istirahat, malah kita gunakan untuk program kerja gitu. Namun ya tentunya hal itu juga sebenarnya kita landasi ya dengan etika baik gitu, maksudnya ya untuk melahirkan atau menyembuhkan gitu teman-teman, ya kegiatan-kegiatan yang baik gitu, kegiatan-kegiatan yang memang layak untuk disibukkan gitu sih sebenarnya. Tapi emang itu menjadi PR besar lah buat kita, supaya nanti kita bisa merubah pola kerja itu menjadi lebih baik. Pengembangan potensi mahasiswa di Universitas Udayana yang dilakukan BMPM selama ini cukup baik, hanya saja minat dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pengembangan yang cukup kurang. Mungkin bisa dilakukan pembaruan ataupun kreativitas dan inovasi terbaru dalam kegiatan pengembangan untuk menarik motivasi dari mahasiswa itu sendiri. Ya, benar teman-teman. Ini juga PR, lagi-lagi ini PR, dan juga kenapa juga ada di sini integrasi mendengar ya teman-teman. Kita juga pengen dengar gitu dari teman-teman, sebenarnya butuh apa sih dari teman-teman tuh sebenarnya, yang tertariknya seperti apa gitu, supaya kita bisa menyuguhkan hal itu gitu kepada teman-teman. Sebenarnya kalau ditanya program kerjanya ada atau enggak, banyak atau enggak, bagus atau enggak, sebenarnya tadi udah disampaikan ya emang ada, dan juga tadi bukan saya yang bilang tapi temannya yang bilang katanya bagus gitu, tapi ya dari minatnya sendiri yang memang kami rasakan kurang gitu. Dari minatnya yang kalau misalnya kita adain setiap beberapa bulan sekali itu kita adain retox yang seharusnya peminatnya itu kita buka secara luas, yang kita harapannya bisa sampai ribuan gitu, karena secara gratis kita bisa dapat ilmu, tapi nyatanya kita cuma bisa ngerangkul sekitar 100-200 orang gitu, yang menurut saya tuh sebagian sangat kecil ya, sangat sebagian kecil gitu dari mahasiswa Udayana, ya ini sebanyak 5.000 lebih gitu setiap tahunnya, bertambah sebanyak 5.000 gitu, tapi peminatnya cukup sedikit gitu. Mungkin dari sini teman-teman bisa nyampein apa sih yang sebenarnya diharapin gitu, apa sih yang sebenarnya bisa menarik minat teman-teman gitu, supaya kita bisa menyuguhkan itu gitu kepada teman-teman, dan kita bisa berkembang bersama-sama. Untuk pengembangan potensi mahasiswa
mahasiswa sih lebih terlihat ke arah pelatihan mahasiswa untuk berpikir kritis. Jadi ini bagus banget sih buat mahasiswa, apalagi yang online ini, biar tahu juga seluk-beluk kehidupan perkampusan itu gimana. Dan telah melakukan penyaringan SDM yang baik guna mendapatkan SDM yang baik pula, melaksanakan kegiatan, dan ada juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan PPM guna mengasah keterampilan diri setiap mahasiswa, serta telah menunjukkan bahwa bidang ini berhasil dengan direalisasikannya acara OMG dan acara-acara lain yang mengembangkan sumber daya mahasiswa dalam hal kepanitiaan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mungkin banyak berpartisipasi lah dalam Kemenkoan PPM, khususnya dalam program kerjanya. Aku harap, mungkin kami harap ya, semuanya berharap juga pasti biar lebih banyak lagi, biar kita bisa merangkul jauh lebih banyak lagi, supaya kita bisa bersama-sama lah untuk saling mengembangkan potensi yang ada di diri kita, saling mengembangkan sumber daya, saling mengembangkan minat dan bakat, saling mengembangkan juga akademik gitu, supaya ya sama-sama kita memajukan Udayana melalui Kemenkoan ini ataupun Kemenkoan lainnya gitu. Terima kasih teman-teman. OMG itu mau sampai kapan dan benefit kedepannya itu apa? Oke, sekarang aku mau jawab tentang sampai kapan sih OMG itu bakal diadain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari harapan aku sendiri, karena apa ya, OMG ini dapat dukungan atau feedback positif yang banyak gitulah di kalangan Udayana. Jadi harapannya sih kalau dari aku sendiri supaya di tahun-tahun berikutnya OMG ini tetap dapat dilaksanakan. Pastinya mungkin kalau dari kalian sendiri ngelihat OMG ini sudah bagus gitu ya dilihatnya, mungkin untuk kedepannya semoga OMG ini bisa ditingkatkan lagi, kekurangannya bisa dilengkapi lagi, dan semoga kekurangan di tahun ini bisa menjadi evaluasi lah di tahun berikutnya, seperti itu. Terus untuk benefit juga tadi mau nyinggung sedikit, kalau ditanya tentang benefit ya sebenarnya gambarannya kayak gini. OMG ini kan penonton dari OMG ini nggak cuma dari mahasiswa Udayana ya, tapi dari mahasiswa luar, masyarakat luar, pokoknya kalangan luar Udayana gitulah. Jika nih misalnya ada satu orang mahasiswa Udayana tampil atau menjadi performer di dalam OMG, nah secara tidak langsung bakat dari mahasiswa Udayana ini dilihat sama instansi luar seperti itu. Nah jadi sebenarnya pada intinya benefit OMG ini adalah untuk membranding bakat dari mahasiswa tersebut, seperti itu teman-teman. Pesan untuk Kementerian Minat dan Bakat, program kerja yang telah dilaksanakan sangatlah menarik dan semoga bisa dipertahankan. Oke, aku jawab ya. Mungkin sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak ke kalian semua atas dukungan dan juga respon positif yang udah diberikan kepada kami, kepada program kerja yang telah kami laksanakan gitu ya. Mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf juga ke kalian semua kalau misalnya memang selama ini di dalam proker yang kami jalankan masih ada kekurangan. Mungkin bisa menjadi evaluasi ya di tahun kedepannya supaya proker di tahun depan lebih baik lagi, seperti itu. Sudah sangat baik, pesan yang disampaikan Ben tersampaikan dengan tepat, hubungan antar fakultasnya juga baik. Oke, kalau soal itu aku juga terima kasih ya untuk teman-teman semua yang mungkin dari kalian juga kami dapat informasi, segala macam informasi dari berbagai lini lah, mungkin dari forum agama, paguyuban, fakultas, dan juga berbagai lembaga-lembaga yang ada di Universitas Udayana itu sendiri, yang nantinya informasi itu juga berguna untuk teman-teman di semua fakultas ataupun semua lembaga di Universitas Udayana itu sendiri. Penyebaran komunikasinya masih minim, mohon disebarkan juga lewat pesan WhatsApp. Sebenarnya sudah mencoba itulah kita untuk kami untuk memberikan informasi ini dari berbagai sosial media, tergantung dari teman-teman semua makanya sosial media apa ya. Tapi untuk WhatsApp teman-teman, aduh kayak mana pula kan harus chat satu-satu orangnya, semua mahasiswa Universitas Udayana pun beribu ya kan, nggak cuma satu, susah kali itu. BMPM sangat baik dan tanggap dalam penyebaran informasi melalui sosial media untuk relasi dan komunikasi yang baik tanpa memandang adanya perbedaan. Oke, terima kasih untuk apresiasi itu. Ini tak lepas dari usaha dari teman-teman Kominfo juga, karena ya dari mereka lah semua postingan, semua informasi yang ada di sosial media Universitas Udayana, mulai dari Instagram, Twitter, web, dan juga Line, itu adalah dari kerja keras mereka juga. Jadi mungkin bisa diapresiasi juga teman-teman Kominfo kita.
Relasinya sudah sangat baik. BEM tahun ini sudah membangun relasi yang baik dari internal maupun eksternalnya. Oke, kalau ini aku berterima kasih banget juga sama teman-teman dari fakultas. Kembali lagi aku berterima kasih sama teman-teman fakultas dimana sudah membersamai kami di BEM selama 1 periode ini, sehingga benar-benar semua kerjasama yang kita lakukan selama ini berjalan dengan baik. Dan juga teman-teman dari universitas lain, teman-teman dari komunitas lokal, teman-teman dari berbagai organisasi mahasiswa ekstra kampus, juga aku berterima kasih banget karena sudah mau diajak kerjasama, sudah mau diajak berkolaborasi bersama kami di BEM. Dan atas usaha teman-teman dari Sinergisme Kampus dan juga hubungan luar. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga sinergi yang sudah kita bangun sekarang ini juga dapat menjadi keberlanjutan di tahun selanjutnya. Terima kasih. Lancar jaya sejahtera, tapi terkadang mepet-mepet aja sih. Oke. Mungkin untuk teman-teman semua yang mau ngasih informasi, yang mau ngepost informasi di BEM atau Kesatria Muda Udayana, tolonglah ya. Jangan mepet-mepet juga ngasih bahan. Kan kita sudah punya SOP H-1 ataupun H-3 seharusnya untuk kalian ngirim bahan. Tolong jangan hari itu minta di post tapi kalian baru hari itu juga ngirim bahan. Terima kasih. Dalam menyebarkan informasi, saya rasa masih bisa dimaksimalkan lagi dengan menggandeng media sosial lain untuk menyebarkan informasi, khususnya yang bersifat penting untuk disampaikan. Oke. Untuk ini sebenarnya dari berbagai kegiatan yang ada di Universitas Udayana sendiri, terutama di BEM itu sendiri, kami sudah berusaha untuk menggandeng beberapa sosial media yang ada di Bali. Karena ya kami rasa dari berbagai informasi ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat secara luas. Nah, mungkin untuk teman-teman sendiri yang mungkin belum tahu apa saja sosial media yang sudah digandeng untuk melakukan penyebaran informasi ini berdasarkan dari kepanitiaan-kepanitiaan itu sendiri, termasuknya beberapa sosial media seperti Info Denpasar, Info Bali, dan segala macamnya, dimana memang tujuannya untuk dapat menyebarkan informasi secara lebih luas lagi. Terima kasih. Apakah selama ini BEM sering berdiskusi terhadap organisasi kampus lainnya? Udah pasti sih, kita harus berdiskusi sama kampus-kampus lain juga melalui BEM mereka. Proker Hublu itu dari roadshow universitas, jadi kita kayak saling berbagi apa yang terjadi di internal kita, ataupun isu-isu yang ada di kampus kita, ataupun nanti tingkatnya bisa lingkup regional ataupun senasional melalui Aliansi BEMS Bali dan juga Aliansi BEMSI. Kalian luar biasa. Terima kasih. Aku juga sangat-sangat thankful sih sebenarnya bisa kerja bareng sama teman-teman hubungan luar yang keren-keren banget, dan juga makasih juga buat support dari teman-teman semua. Semangat Hublu, jangan lupa tidur. Makasih, jangan lupa tidur juga ya teman-teman, karena mahasiswa pasti jam tidurnya jadi kayak gini banget. Semangat. Sediakan wadah untuk teman-teman fakultas sebagai jembatan dengan universitas lain. Oke, makasih banget sarannya. Nah, untuk teman-teman fakultas yang memang pengen banget berkolaborasi sama teman-teman BEM Udayana, bisa saja melalui Sinergisme Kampus. Jadi nanti biar Sinergisme Kampus bersama hubungan luar akan membantu teman-teman menyalurkan ataupun berdiskusi dengan organisasi kampus lain. Mengapa interaksi dan kedekatan bersama antar lembaga fakultas masih terlihat sebuah jarak atau gap yang seharusnya kedekatan tersebut harus ada dan bisa terlihat? Serta apa kendala akan hal tersebut? Terima kasih. Oke, kalau ngomongin masalah fakultas ya dan kedekatannya, sebenarnya kita juga udah lumayan banyak kok kumpul-kumpul gitu. Maksudnya kumpulnya dalam artian kita sering konsolidasi, kita sering diskusi, dan nggak kelihatan tuh ya karena emang konsolidasi itu kita emang nggak dipublish gitu. Jadi emang pure di sana kita bahas apa yang bakal kita mau lakuin dan langkah selanjutnya yang bakal di-post. Contohnya itu yang kayak pergerakan-pergerakan yang teman-teman lihat di sosial media BEM itu sebelumnya ada konsolidasi untuk menentukan langkah. Nah, itu konsolidasinya nggak di-post. Jadi emang mungkin nggak kelihatan nih kedekatan teman-teman fakultas dari sana. Itu sih juga yang buat kita juga yang mungkin dianggap tidak dekat ya dan mempunyai gap antar fakultas. Sebenarnya kami dari Sinpus ataupun dari teman-teman BEM itu sebenarnya cukup dekat dengan mereka gitu. Baik dari hal yang sudah tadi kita katakan tadi, ada konsol-konsol, terus ada kedekatan aksi dan sebagainya. Tapi kan di sisi lain juga setiap organisasi juga pasti yang punya kesibukan masing-masing ya. Mungkin hal itu juga yang mungkin terlihat kita ada jarak atau sebagainya mungkin. Tapi kan tetap dalam satu hal dan sisi kita tetap sering berkumpul dan sering diskusi kayak gitu. Cuman balik lagi kayak mungkin yang bilang Marian juga dan yang kita alami secara langsung gitu loh.
kita emang nggak pernah upload seperti gitu loh, kayak misalnya tiba-tiba kita upload story gitu kita bareng-bareng, itu kita emang jarang. Paling kalau misalnya kita upload itu di IG BEM atau IG KMU dan sebagainya, itu kita emang itu jarang sih kalau untuk itu. Terus mungkin kan teman-teman juga tadi tanya mengenai apa sih kendala kita nih katanya saat menghadapi fakultas kedekatannya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih kendalanya, cuman emang saat ngatur waktunya sih cukup jadi permasalahan ya buat kita ya. Karena itu udah balik lagi, fakultas sudah memetakan proker-proker mereka, begitu juga dengan kita di BMPM. Jadi emang untuk mencari satu waktu untuk mengumpulkan semua lembaga itu emang cukup susah, dan mungkin yang untuk dipublis itu dari Simakrama ya teman-teman. Mungkin dalam waktu dekat ini bakal ada Simakrama, teman-teman mungkin bisa lihat di sana bahwa lembaga-lembaga itu ada di sana untuk membahas suatu permasalahan. Jadi mungkin dari sana bisa dilihat kedekatan dari lembaganya. Itu sih teman-teman. Itu sih mungkin dari kita. Semoga penyebaran informasi dilaksanakan dengan baik, agar mahasiswa juga dapat mengambil peran sebagai social control dan memahami isu yang berkembang. Amin, terima kasih. Dan dari kami juga sudah mencoba menyebarkan informasi melalui... Kalian bisa lihat di official account Instagram BMPM Udayana, lalu juga ada Kesatria Muda Udayana, lalu juga ada Twitter @BMPM Udayana, lalu juga ada beberapa website kami yang sudah sedia semoga informasi mahasiswa maupun social control dan management of change. Terima kasih. Punya anggota banyak, jangan disimpan-simpan WKWK. Nih, kalian lihat nih, semua nih muka-mukanya. Kita puterin ya. Tolong editor puterin anak kita. Nih, ambil. Pengabdian dari seluruh BMPM sudah sangat baik dedikasinya dan patut diapresiasi. Sebelumnya terima kasih atas tanggapannya. Yang patut diapresiasi adalah teman-teman relawan yang sudah membantu di bidang sosial masyarakat itu sendiri, entah dari Kementerian Kewirausahaan, Pemberdayaan Desa, Soslindup, dan Kebudayaan itu sendiri. Terima kasih kepada teman-teman relawan udah support dan selalu ada untuk di bidang pengabdian itu sendiri, karena pada hakikatnya kita sebagai mahasiswa harus menjalankan tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian masyarakat itu sendiri. Pengabdiannya sudah cukup baik, namun masih banyak juga kegiatan pengabdian yang belum jelas arahnya kemana dan susunan acaranya. Oke, terkait arah gerak dari pengabdian masyarakat itu sendiri, pada dasarnya emang pengabdian itu emang bergerak dari hati nurani kita. Sekecil apapun bentuk itu sebuah pengabdian. Jadi kurang lebihnya ketika kita turun langsung ke lapangan, apapun itu tujuan kita untuk membantu masyarakat di desa ataupun masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya emang masih kurang, ya itu wajar-wajar aja, dan kita sebagai mahasiswa cuma bisa membantu seperti itu, dan tidak ada kata berhenti dalam pengabdian. Dan sedangkan kalau dari sisi susunan acara sendiri itu lebih ke teknis, bagaimana nanti kita menghadapi nanti di lapangan, dan itu kondisional aja, begitu teman-teman. Kalau aku melihat dari segi desa dampingannya itu masih salah target, namun dari kinerja relawannya sudah baik. Baik, terima kasih atas kritikannya yang menyampaikan ini. Sebelumnya pada dasarnya emang desa dampingan ini kita mencari aspek-aspek yang harus kita lengkapin, dari segi akses jalan, dari segi apa yang harus kita bantu dan apa yang harus kita kembangkan. Sedangkan desa tersebut ada di Desa Langgahan, di mana ada aspek pariwisatanya, aspek pendidikannya, aspek lingkungannya, aspek pertaniannya, peternakan, ekonomi, dan itu pun sudah menjamah semuanya. Dan kami rasa desa dampingan ini bisa kami jadi tempat untuk pendampingan dan pengabdian di sana, di mana yang jadi goals utama adalah di pariwisatanya, sehingga desa tersebut bisa menjadi desa yang lebih mandiri lagi dan bisa menghasilkan perekonomian secara mandiri dan bisa berdampak juga kepada masyarakat itu sendiri. Dan terima kasih untuk masukannya ataupun pendapat terkait relawan-relawannya, dan itu pun sangat bagus. Saya sangat berterima kasih kepada relawan udah yang mengajar juga, udah mau setiap Sabtu dan Minggu datang ke Desa Langgahan untuk mendampingi adik-adik di sana. Kalau boleh memberikan saran, di satu waktu serentak mahasiswa turun ke jalan untuk membersihkan lingkungan sekitar.
Oke, jadi untuk membersihkan lingkungan sendiri sebenarnya kita udah ada prokernya teman-teman, namanya Udayana Clean Up. Nah, jadi jika dibandingin dengan proker-proker di tahun sebelumnya yang bernama Beach Clean Up yang lebih terfokus untuk membersihkan lingkungan pantai, di Udayana Clean Up ini kita mengambil cakupan yang lebih luas, yaitu tidak hanya membersihkan pantai tetapi di kawasan hutan, kampus, dan juga sungai. Nah, untuk program Udayana Clean Up Day ini sendiri kita laksanain tiap bulan sekali. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih ada program Udayana Clean Up Day, mungkin bisa pantengin di GBEM karena di tiap bulannya kita pasti bakal laksanain Udayana Clean Up Day ini. Tolong perbanyak proker karena Bali kental dengan kebudayaannya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya pasti kita semua tahu lah ya yang ada di Bali, entah itu orang Bali asli ataupun orang-orang dari luar Bali tahu kalau Bali itu banyak banget kebudayaan yang perlu dieksplor, dan mungkin dari kita sendiri anak-anak muda ya banyak yang nggak tahu tentang kebudayaan itu. Tapi di sini Menbud dari BMPM udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kebudayaan-kebudayaan yang mungkin teman-teman sendiri banyak yang nggak tahu tentang kebudayaan itu. Contohnya waktu kegiatan pascarya dan workshop pertama di rangkaian revitalisasi budaya yang pertama itu kita mengangkat tentang genggong. Nah, pas teman-teman kalian nggak tahu kan genggong itu apa, coba dicek postingan BMPM Udayana. Untuk kedepannya sih kita dari Menbud di penghujung tahun ini masih banyak untuk mengangkat kebudayaan-kebudayaan juga, dan sekarang yang sedang berlangsung itu kita lagi mengangkat tentang batik Bali. Nah, teman-teman kan pasti agak bingung tuh tentang endek. Nah, endek itu mungkin teman-teman pasti udah lazim tahu ya. Ternyata ada batik Bali dan itu beda dengan endek. Jadi itu yang kita akan angkat di revitalisasi budaya yang kedua. Jadi ditunggu info selanjutnya. Kasihan itu anggotanya, ada beberapa hal yang menteri nggak harus tahu tentang anggota. Berarti Wamen boleh tahu dong ya. Soalnya kita jarang ya, maksudnya harus tahu personal mereka lebih dalam tuh. Biasanya kita cuma tahu sebatas kegiatan mereka supaya kita bisa menyesuaikan ya Ki ya. Menyesuaikan sama kegiatan yang ada di KWU sendiri. Itu sih kalau dari aku tanggapannya. Iya, kita bukan tipe men-wamen yang kepo juga sih sama urusan mereka. Mereka mau jungkir balik, kayak mereka mau berenang, kayak mereka mau makan sama siapa, kita tuh enggak. Iya, ya udah gitu. Yang penting kegiatan mereka yang nantinya berdampak sama kegiatan di KWU sendiri itu kita tahu, karena ya kita harus ngatur lah posisi mereka di mana, terus kegiatan yang mereka harus lakuin itu juga kayak gimana gitu sih. Kalau misalnya untuk kepo-kepo lebih jauh, keluarganya juga kita nggak ada sih, nggak ada nanya kayak nanya gitu. tentang apa ya. Kalau misalnya ada kegiatan di BEM sendiri ya pasti kan kita tanya mereka kemana, kan nggak mungkin kita Sampai ngajakin tapi mereka nggak tahu kemana gitu loh. Jadi sih kayak keluarga ya udah keluarga mereka, silahkan pribadi mereka gitu sih guys. Kalau mereka bilang nggak bisa datang ya udah gitu, kita tanya paling sebatas ya kenapa gitu, nggak sampai ke 1-2 pertanyaan lagi gitu. Kalau misalnya mereka bilang aku ada kegiatan ini kak, aku ada acara keluarga, ya udah cukup sampai situ gitu. Jadi nggak sampai kita menggali lebih dalam lah gitu sih. Buat apa juga kan? Tapi kalau misalnya dibilang cuma menteri yang nggak boleh tahu, berarti ya nggak apa-apa sih aku yang nanya gitu. Biar Wamen aja yang tahu ya. Kayak gitu sih. Oke, kalau kayak gitu. Sama-sama inkubator bisnis UNUT biar nggak susah buat acara kewirausahaan. Oke. Jadi inkubator bisnis kewirausahaan itu sendiri kan emang lembaga dari Udayana sendiri ya. Nah itu tuh biasanya fokusnya lebih ke alumninya sih, bukan ke mahasiswanya. Biar lebih gampang bikin acara kewirausahaan. Sebenarnya dari kita juga mengalami kesulitan sih. Sombong amat. Ya masih bisa terhandle lah gitu. Jadi kalau bisa inkubator bisnis sendiri ya kita bisa kerjasama sama mereka. Tapi dari mereka kemarin tahun lalu udah aku hubungin dan ternyata dari mereka tuh responnya ya cuma buat alumni Udayana aja yang udah sarjana kayak gitu. Mungkin kalau misalnya mahasiswanya lebih ke yang ada di UKM atau yang di FEB itu mereka punya lah kayak BSO lah modelannya kayak gitu. Jadi ya kita udah pengen sih ngajakin gitu ke mereka ya, tapi karena itu udah pernah dihubungi, ternyata mereka bukan fokusnya ke mahasiswa kayak gitu sih guys.
pengawalan isu masih belum bisa dibilang maksimal, khususnya isu yang lekat dengan mahasiswa. Militansinya masih kurang dan cara bergeraknya cenderung melenceng dari tujuan. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman mahasiswa Udayana yang udah memberikan kritikan, saran ataupun masukan lewat wadah yang disediakan lewat integrasi mendengar gitu. Untuk pertanyaan pertama ataupun argumen pertama tadi, mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait militansi pengawalan itu kan berkaitan dengan masa aksinya juga gitu. Berarti masa aksi itu tidak hanya BMPM saja sebagai yang menjadi inisiator gerakannya, tapi juga kita seluruh mahasiswa seperti itu. Jadi memang terkait pola gerak apakah militansi atau enggak sebenarnya enggak menjadi masalah yang besar gitu, karena yang menjadi tujuannya adalah bagaimana apa permasalahan ataupun kebijakan yang kita rasa kurang tepat atau baik itu bisa kita perbaiki gitu. Terkait cara bergeraknya saya rasa banyak cara yang bisa dicapai seperti itu, tidak harus melulu dengan cara yang militansi, dengan cara apapun kalau memang bisa mencapai tujuannya itu bukan menjadi masalah gitu. Kurangnya pengawalan isu seperti hanya formalitas dan terlalu banyak ke event. Oke, terima kasih buat yang udah menyampaikan. Pertama gini, terkait dengan pengawalan isu sebenarnya yang menjadi salah satu faktor keberhasilan pengawalan isu itu kan bagaimana masa yang terlibat dalam pengawalan ini bisa memahami substansi isu itu gitu. Dan kita di Kemenkuan Pergerakan selain memang punya tupoksi untuk mengawal isu, kita juga punya program kerja project gitu. Jadi dalam program kerja project ini kita berupaya untuk memberikan wadah kepada mahasiswa untuk belajar lagi gitu, entahkah lewat sekolah pergerakan, lewat pionir Warikadi Bali ataupun kelas advokasi Udayana, supaya memang mereka punya kesempatan untuk belajar lebih jauh lagi gitu terkait dengan isu-isu yang ingin kita kawal kedepannya lagi gitu. Jadi memang ada saatnya kita memang untuk fokus untuk mengawal isu aja gitu, dan ada saatnya memang kita untuk menciptakan event-event semacam itu tadi gitu. Dan pesannya sih ini ya, jangan langsung takut ataupun skeptis terhadap kata event gitu, karena nggak semua event tidak ada orientasi yang baik gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, event di 3 kementerian yang ada di Kemenkuan Pergerakan tujuannya juga untuk menunjang pengawalan isu gitu. Terima kasih. Pengawalannya baik, sayangnya terlalu banyak isu yang dikawal membuatnya jadi pecah fokus dan tidak terkawal sampai tuntas. Oke, mungkin tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan itu ya, itu yang jadi masalah kita sekarang gitu. Ibaratnya masalah yang ada terlalu banyak, entah itu di kampus, di Bali sendiri ataupun lebih luas lagi di Indonesia, terlalu banyak masalah gitu. Jadi kita juga jadinya memang harus mengawal banyak hal gitu. Kalau kita nggak mengawal, misalkan gini deh, ketika ada masalah di kampus gitu, tapi kita kita hanya fokus di sana, sementara di Bali juga ada masalah gitu, dan itu kan jadi satu hal yang nggak bener gitu. Apalagi di Kemenkuan Pergerakan ada 3 bidang sebenarnya yang memang udah dibagi supaya memang pengawalan masalah di kampus, di daerah ataupun di nasional itu bisa dikerjakan secara bersama-sama gitu. Jadi terkait tuntasnya pengawalan itu kan banyak faktornya gitu. Tidak semua ada kontrolnya ataupun berhasil atau tidak berhasilnya pengawalan isu itu ataupun perubahan kebijakan itu ada di mahasiswa gitu, apalagi di tangan BMPM Udayana gitu. Kita hanya cuman organisasi kecil yang memang berupaya untuk menyampaikan apa yang kita rasa kurang tepat seperti itu. Gitu sih. Apa dampak yang diberikan setelah BEM mengawal isu? Oke, terkait dampak terhadap pengawalan isu, mungkin nggak semua isu yang dikawal bisa berdampak baik ke mahasiswa ataupun masyarakat ataupun bisa merubah kebijakan gitu. Tapi mungkin bisa saya kasih beberapa contoh pengawalan di BEM yang memang bisa merubah kebijakan ataupun bermanfaat ke mahasiswa ataupun masyarakat gitu. Pertama, mungkin dalam lingkup paling kecil mahasiswa, baru-baru ini aja, baru beberapa hari yang lalu udah disahkan Permendikbud gitu tentang kekerasan seksual, dan ini sebenarnya udah merupakan buah perjuangan yang memang udah cukup lama gitu, karena pengawalan terhadap masalah kekerasan seksual ini bukan setahun 2 tahun tapi udah bertahun-tahun gitu. Dan
untungnya di tahun ini ketika kita memberikan policy brief ataupun rekomendasi kebijakan ke rektorat supaya ada aturan tentang kekerasan seksual di kampus, itu disambut positif gitu. Dan seminggu atau 2 minggu setelahnya itu ada Permendikbud yang dikeluarkan gitu, yang memang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual gitu. Dan pada akhirnya juga kampus kita rektor sendiri berkomitmen gitu untuk mengimplementasikan segala aturan ini supaya memang masalah kekerasan seksual di Udayana setidaknya bisa dibenahi gitu. Ataupun mungkin contoh yang lain terkait masalah UKT gitu, ketika situasi pandemi sekarang yang memang berimbas kepada perekonomian hampir ke seluruh keluarga mahasiswa gitu. Kita melakukan pengawalan supaya memang ada relaksasi UKT gitu yang diberikan kepada mahasiswa, entah itu lewat cara pengangsuran, pemotongan dan segala macamnya, dan itu berhasil seperti itu. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang bisa diberikan, tapi rasanya nggak bisa dijelaskan semua dalam video singkat ini gitu. Beberapa isu belakangan ini, khususnya yang menyangkut universitas, sudah sangat baik, entah itu yang berkaitan dengan pemilihan rektor yang baru maupun yang terkait dengan UKT. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ditanyakan apakah sudah puas dengan pengawalan yang dilakukan oleh BEM di tahun ini, mungkin nggak bisa menjawab puas dan nggak bisa menjawab nggak puas juga gitu. Masih banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kita lakukan selama setahun kebelakang kemarin gitu. Namun nggak menyimpulkan juga kalau yang kita lakuin nggak ada manfaatnya gitu. Tapi memang rasanya kalau memang konsistensi tentang pengawalan yang dilakukan BEM ini terus-menerus diperbaiki, terus-menerus dipelihara dengan baik, rasanya kedepannya mungkin setiap pengawalan yang kita lakukan itu bisa benar-benar bermanfaat gitu, bisa benar-benar merubah kebijakan yang memang dirasa tidak benar gitu. Sebagian besar isu sudah dikawal, namun masih kurang banyak massa yang membersamai. Oke, ini mungkin jadi tantangan BMPM ya, yang paling besar khususnya tentang pengawalan gitu. Bagaimana hal yang kita kawal itu bisa dikawal bersama-sama gitu dengan mahasiswa yang lain gitu. Dan harapan saya memang kedepannya teman-teman mahasiswa bisa lebih aktif lagi berpartisipasi dalam pengawalan yang dilakukan BMPM, terutama buat yang menyampaikan pendapatnya lewat integrasi mendengar ini, yang memberikan pandangan tadi. Ya, harapan saya kedepannya kalau BMPM buat pengawalan isu, kamu datang untuk membersamai gitu. Terima kasih. Saran saya, semoga pengawalan isu mengenai KT dan SPI bisa dipertahankan, dan lebih bagus lagi jika ditingkatkan agar bisa membantu lebih banyak mahasiswa di Udayana. Terima kasih atas dukungan kalian untuk kami mengawal isu KT dan SPI. Harapannya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Apakah saya boleh tahu kondisi keuangan internal BMPM Universitas Udayana? Oke, kalau ditanya masalah kondisi, jujur berat ya. Apalagi kondisi kayak gini. Terus kan kita tuh pendapatan utama kita itu dari Pemdan, teman-teman. Jadi karena pandemi ini kita juga Pemdan kita tuh jadi susah untuk bergerak untuk berjualannya. Terus karena PPKM ini juga benar-benar ngepangkas pendapatan kita dari Pemdan. Apalagi kan pengeluaran tetap tapi pemasukan seret ya. Begitulah kondisi kita saat ini. Bagaimana kondisi internal pada BMPM Universitas Udayana kali ini? Oke, untuk kondisi internal ya tentu saja baik ya teman-teman. Jadi kita juga di internal kita juga saling support kalau misalnya ada masalah, saling cerita. Pokoknya kita saling mendukung satu sama lain, teman-teman. Iya, jadi kayak sistem kerja kita tuh saling mengerti ya, lebih tepatnya memang karena kondisi juga yang susah, terus kemudian mungkin teman-teman dari kementerian lain prokernya juga agak sulit gitu. Jadi di sini kita saling membantu dan saling memaklumi apabila kita ada proker kayak gitu. Jadi kita saling nyemangatin aja sih pada. Iya, benar banget. Menurut saya, untuk kondisi internal BMPM, baik dari administrasi ataupun keuangannya, sudah cukup baik. Dilihat dari berbagai event yang sudah diselenggarakan oleh masing-masing kementerian di BMPM itu sendiri. Oke, semuanya terima kasih ya teman-teman untuk tanggapannya. Di sini aku ngapain izin, urusan maaf ya ulang ya. Langsung jawab aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, sebelumnya
Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih untuk teman-teman yang udah menanggapin ya. Itu juga sih yang jadi titik balik untuk teman-teman di kementerian lain, terutamanya yang udah berjalan cukup banyak proker-prokernya, cukup hebat, mereka udah berjalan sampai sejauh ini, walaupun dananya agak susah, mereka mau mengusahakan semuanya ya, bahu-membahu ya. Ya, apalagi keterlibatan mahasiswa lain kan untuk menyukseskan acara tersebut, kita mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Untuk kondisi internal BMPM sendiri, saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Saya yakin BMPM telah mengajak para mahasiswa untuk menyimak laporan keuangan ataupun terkait transparansi itu sendiri. Namun, saya belum mempunyai kesempatan untuk melihat informasi tersebut. Di manakah saya bisa melihat informasi tersebut? Oke, jadi terkait transparansi, jadi dari kita juga sudah mengusahakan untuk mengumpulkan laporan setiap pergerakan keuangan dari internal BEM sendiri. Namun untuk penguploadannya mungkin ada di akhir tahun ya teman-teman, lebih tepatnya di kegiatan penutupan Kabinet BMPM Universitas Udayana. Jadi nanti teman-teman di dalam kegiatan tersebut kita memaparkan apa saja kegiatan yang sudah terlaksana dan berapa besar anggaran yang dikeluarkan pada kegiatan tersebut. Nah, kenapa pada akhirnya kita bisa postnya di akhir itu? Karena memang kita ada sedikit kendala sih teman-teman, karena lambatnya administrasi ya lebih tepatnya. Karena dari sistem rektorat sendiri yang memang sangat berubah-ubah gitu, dan perubahannya itu tidak kayak 6 bulan sekali gitu, karena bisa kayak sebulan sekali, bahkan minggu depan pun bisa berubah gitu. Karena dari awal yang terbentuknya UPU, ya itu kemudian adanya pergantian rektorat, kemudian adanya pergantian pimpinan UPU kembali gitu. Maksudnya banyak hal yang memang terjadi di birokrasi ini gitu. Jadi dari kita, dari teman-teman BEM di sini kurang berani lah ketika kita harus memaparkan sebuah informasi itu setengah-setengah gitu. Harapannya ketika kalian membaca ataupun kalian melihat postingan dari kita, kalian udah tahu nih, oh kayak gini nih BEM gitu. Jadi biar lebih lengkapnya, lebih bagusnya nantikan di akhir. Nantikan itu. Menurut saya, pengelolaan internal, administrasi, dan keuangan BMPM sangat ketat. Namun, hal tersebut memang wajar dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BMPM itu sendiri. Oke, jadi benar banget ya. Kenapa pengawasan administrasi dan keuangan BMPM itu sangat ketat? Jadi kita itu menyesuaikan dengan sistem rektorat kita. Jadi kenapa sistemnya itu ketat? Karena ini kan berurusan dengan pemerintahan ya teman-teman. Jadi kita harus memang menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan administrasi yang benar, terus belanja di tempat-tempat yang berizin, karena kita di sana akan mempertanggungjawabkan uang dari pemerintahan seperti itu. Iya benar banget yang dibilang sama Kak Dian juga, karena memang sumber pendanaan dari rektorat sendiri itu juga ada dua, teman-teman, dari pemerintah sama dari mahasiswa gitu. Jadi kita sebagai BMPM ketika kita dimanahi lah untuk membawa dana tersebut, ya kita harus benar-benar memastikan lah bahwa dana tersebut itu tersampaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kepanitiaan gitu. Dengan harapan ketika memang dibutuhkan transparansi, kita juga bisa gampang gitu maparinnya gitu. Jadi sih menurut pendapat saya, bisa semakin bijak lagi mengelola keuangan. Mengingat pandemi saat ini, pasti keuangan jadi pusat perhatian. Dan kalau bisa lebih transparan lagi dalam keuangan dari BMPM sendiri. Oke, bahas lagi ya tentang transparansi nih. Oke, mungkin teman-teman kalau udah nonton dari awal harusnya tahu ya jawabannya apa ya. Kalau nggak di skip nih Kak ya. Oke. Iya. Kakak mau jelasin lagi? Oke. Jadi Kakak spill dikit lah ya. Jadi untuk transparansi itu kita ada di akhir kabinet, lebih tepatnya di kegiatan penutupan Kabinet BMPM Universitas Udayana. Nah, jadi di sana kita bakalan memaparkan kegiatan apa saja yang kita sudah laksanakan dan berapa anggaran yang keluar di setiap kegiatan tersebut. Terima kasih banyak untuk saran dan masukannya, segala macam kritik dan masukannya tadi sangat-sangat menjadi sebuah evaluasi besar buat kita di internal, baik itu kepada kami secara kelembagaan ataupun secara individu dalam BMPM sendiri, teman-teman. Dan juga aku mohon maaf, saya dan Eva mohon maaf mewakili seluruh jajaran BMPM apabila selama ini mungkin ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang mungkin nggak teman-teman suka lah gitu, kurang puas lah gitu. Dan lagi-lagi teman-teman, kita coba untuk berupaya selalu menjadi wadah bagi teman-teman semua, selalu menjadi garda terdepan dalam setiap pengawalan hal, dan juga harapannya kita bisa bersama-sama ngasih sebuah manfaat buat mahasiswa ataupun buat masyarakat, teman-teman. Namun saya juga sadar bahwasannya banyak sekali ada masalah, banyak sekali ada kekurangan yang terjadi, dan harapannya untuk teman-teman semua yang mungkin tahun depan lanjutkan ataupun teman-teman semua ada tahun depan, semangat terus untuk bisa terus memberikan sebuah manfaat. Dan ini bukan kami saja di BMPM, tapi harapannya kita semua di mahasiswa bisa sama-sama saling gotong royong, saling bisa mensukseskan setiap hal yang menjadi sebuah visi kita bersama seperti itu. Dan bukan berarti teman-teman bisa menyampaikan kritik dan saran ini hanya dalam integrasi-integrasi saja ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa menyampaikan apabila nanti ada sebuah permasalahan atau sebuah kebingungan
sebuah ketidaksan untuk kami di BMPM Udayana secara kelembagaan atau secara individu. Silakan teman-teman bisa dimaksimalkan, pantengin aja di Instagram BMPM Udayana ataupun Satria Muda Udayana. Silakan teman-teman apabila memiliki sebuah keresahan bisa sampaikan di sana dan kami bisa langsung menjawab pertanyaan atau segala permasalahan yang teman-teman rasakan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau secara personal juga boleh, teman-teman bisa ke WA saya pribadi atau ke akun Instagram boleh juga bebas, teman-teman default juga sama. Dan kalau misalnya kita ketemu dalam tempat-tempat ngopi, tempat nongkrong, ayolah kita ngobrol, kita ngopi, dan ya kita bukan orang yang apa ya eksklusif lah, kita orang yang santai juga teman-teman. Kalau kita pengen ngopi, kita ngobrol, ayo kita ngobrol, dan kita bisa selesaikan segala macam masalah dengan komunikasi yang baik seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat dari penyampaian segala macam jawaban dari teman-teman di inti ataupun dari teman-teman di Menteri Wamen dan sebagainya lagi. Terima kasih buat teman-teman semua atas saran dan masukannya. Semangat buat kita semua. Sampai bertemu lagi teman-teman.